sebagai Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran teknologi dalam berwirausaha. Jadi, pemanfaatan teknologi sekarang sangat berkembang pesat ya. Baik itu khususnya di bidang berwirausaha. Jadi ada Shopee, ada TikTok Shop, kemudian ada Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi di pelosok desa pun sangat terjangkau, jadi menjangkau di seluruh pelosok desa terkait teknologi berwirausaha ini. Jadi selain itu juga berwirausaha menggunakan teknologi juga seperti media online shop dan dompet digital tentunya. Jadi kan zaman sekarang bawa khususnya bawa uang banyak-banyak rawan ya. Jadi pemanfaatan teknologi ini sangat bermanfaat khususnya di dompet digital. Oke. Untuk pembahasan lebih detailnya akan saya bahas. Yuk, mari disimak. Saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual T3 kewirausahaan tentang pembelajaran teknologi dalam berwirausaha. Di sini, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Elviana Jauliviatin, kemudian Mbak Deliana Naila Maulida, kemudian Mas Iwan Cafidin, dan yang terakhir adalah Mas Nafi Syamsullah. Soal yang pertama, bagaimana mengajarkan penggunaan teknologi dalam berwirausaha jika sarana dan prasarana sekolah masih belum memadai? Mengutip dari buku Manajemen Pendidikan tahun 2020 karya Suhelayanti dan kawan-kawannya, secara etimologi sarana diartikan sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya sarana dan prasarana merupakan benda atau alat baik yang dapat bergerak maupun tidak yang digunakan untuk memfasilitasi dan membantu mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian, jika dalam mengajarkan penggunaan teknologi dalam berwirausaha, namun sarana dan prasarana sekolah masih belum memadai, akan berakibat satu, sulitnya penyampaian materi, yang kedua, tidak efisien waktu, ketiga, terkendala penerimaan kepahaman kepada peserta didik, dan yang keempat adalah tujuan atas capaian pembelajaran yang sudah direncanakan tidak terpenuhi. Yang kedua, soal yang kedua adalah apakah latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, dan sosial budaya berpengaruh di dalam kegiatan penggunaan teknologi dalam berwirausaha? Tentunya tidak, karena penggunaan teknologi saat ini sudah dapat diakses tidak hanya untuk lingkup perkotaan saja, namun sudah terjangkau di daerah-daerah sampai pedesaan atau pelosok berkat peningkatan kualitas jaringan dari pemerintahan yang semakin baik. Hal ini berdampak juga pada penerapan teknologi dalam berwirausaha. Banyak industri atau perorangan kreatif sebagai pelaku usaha di mana saja mulai memanfaatkan peluang dalam berwirausaha menggunakan teknologi seperti media online, shop, dan dompet digital untuk mempermudah berjalannya transaksi dan memperluas market mereka. Nah, identifikasi peluangnya yaitu Shopee, kemudian Tokopedia, TikTok. Nah, ini adalah beberapa aplikasi online shop yang sering dimanfaatkan pelaku usaha untuk mempromosikan sekaligus menjual barang dagangannya mereka dengan sistem yang mudah dipahami baik bagi anak muda maupun generasi tua. Aplikasi tersebut sangat membantu memperluas jaringan atau pasar tanpa harus berpindah-pindah tempat berjualan atau berwirausaha, sekalipun tempat usaha di pedesaan bukan halangan untuk dapat memperjualkan barang dagangannya. Nah, untuk soal yang ketiga, ini apakah latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, sosial, budaya berpengaruh di dalam kegiatan berwirausaha?
Jadi menurut Tante Lindeng, latar belakang keluarga berpengaruh dalam kegiatan berwirausaha seorang berwirausaha karena akan mendapatkan dorongan secara motivasi, secara batin maupun modal, dan dapat juga berupa bekal pengetahuan dan pengalaman berbisnis dari orang tua yang mana dapat menjadikan hasil yang positif pada usaha yang sedang dijalankan. Kondisi ekonomi berpengaruh dalam berwirausaha karena pengembangan bisnis tidak dipungkiri membutuhkan modal yang tidak sedikit, sehingga perlu investasi modal dalam hal memulai berwirausaha serta memerlukan kemajuan alat teknologi yang baik dalam mengembangkan pasar dan jaringan melalui promosi baik secara offline maupun online. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa.